Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau tidur sebenarnya, tapi ada berita bagus ini. Sekarang jam berapa sih? Jam 9.20 malam ya. Waktunya tidur ya. Lampu nggak cukup, harusnya 2 ya. Sini hitam ya, wajah saya hitam dah. Buntut unggahan Jokowi King of Lip Service BMUI. BM itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, dipanggil Rektorat sore ini. Tadi masuk jam 3. Reporter Yunis Firmansyah, editor Yuli Hantoro. Minggu 27 Juni. Ditulis jam berapa ini? Jam 16.33. Ya, Tempo.co, Jakarta, pihak Rektorat Universitas Islam Indonesia memanggil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, disingkat BEMUI. Ketuanya namanya Leon Alvinda Putra bersama pengurus lainnya sore ini, Ahad 27 Juni. Pemanggilan ini imbas dari unggahan BEMUI yang mengkritik pemerintah dan memberi gelar Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai King of Lip Service. Ini biasa ya. Sebelumnya tahun yang lalu majalah Tempo juga kayak menggegerkan. Di covernya itu Pak Presiden Jokowi punya bayangan, tapi bayangannya Pinocchio yang ujungnya ujung hidungnya panjang. Terus apa tulisannya itu ingkar janji, kan sama. Apa tulisannya ingkar janji, ada ingkar janjinya gitu. Siapa ya itu kebijakan Pak Presiden itu? Menurut Tempo sekarang mahasiswa ngikuti dengan cara yang pakai bahasa Inggris, julukannya apa? Kings of Lip Service, Raja Lip Service itu cuma ngomong gitu loh maksudnya. Ngerti bahasa Inggris nggak sih? Saya nggak ngerti terjemahannya apa sih. Ya pokoknya seperti yang di ini, nanti ada moga-moga keterangan. Ya betul, dipanggil karena postingan Jokowi, ujar Leon saat dihubungi Tempo. Leon mengatakan surat baru sampai ke sekretariat BEMUI pukul 14.37. Sedangkan dalam surat panggilan itu pihak BEMUI bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPMUI diminta datang pukul 15.00. Buru-buru amat sih Pak. Masa cuma dikasih waktu 30 menit. Kalau yang kontrakannya jauh gimana? Kan kontrakannya bisa mungkin terpencar sono sini-sini. Ya ada motor sih. Apa-apa. Tapi kalau masih di kamar mandi, belum nyetrika baju, mana? Masa ngadep rektorat baju pakai kaos kucel, kan harus rapi ya. Terkait alasan pasti pemanggilan yang dilakukan pada hari libur itu, rapat kok hari Minggu. Kepala Humas dan KIPUI Amelita Lucia belum membalas pesan yang Tempo kirimkan. Ya nggak akan dibalas ya, balasnya gimana? Rapat kok hari Minggu. Dalam surat pemanggilan yang tersebar di media sosial, BEMUI bersama DPM dipanggil oleh Direktur Kemahasiswaan UI, namanya Tito Latif Indra. Pihak rektorat tidak meminta keterangan terkait beredarnya foto Jokowi yang dikeluarkan oleh BEMUI. Apa sih pakai diminta-minta keterangan? Biasa mahasiswa itu ya gitu yang kritis. Kalau mahasiswa diem aja ya baru dipanggil. Kenapa ente pada diem? Dulu waktu saya di asrama mahasiswa di UIN Ciputat, kan tinggal di asrama Aula Insan AMI, maksudnya Aula Insan khusus itu minimal maksimal 2 tahun. Anggota HMI itu saya dimarahin sama Fahri Ali itu, kenapa nggak ada diskusi di sini? Dimarahin, katanya yang lain pada masuk kamar begitu Fahri Ali datang hari Minggu itu pagi.
Saya kena marah, kenapa nggak ada diskusi? Saya juga dulu orang kampung, karena dia kan orang PD Aceh, orang kampung. Tapi kalau udah masuk kota, masuk universitas, udah kuliah, jiwa kampung harus dibuang. Harus ada diskusi supaya kritis maksudnya kan. Nih coba bahas buku pengantar ilmu politiknya Ibu siapa itu, Miriam Budiarjo. Diskusikan, terus direkam, terus ditranskrip katanya. Nanti saya bantu, gitu, bantu ngoreksi transkripan itu. Kata Fahri Ali, saya yang dimarahin. Kenapa? Karena diem, nggak pernah, kok nggak ada kegiatan intelektual gitu loh. Nah ini mahasiswa BEM UI udah bagus kritis kan, lebih hebat tuh mengkritisi pemerintah. Ya kan, karena dia punya data-data sebelum ngambil kesimpulan bahwa presiden itu sebagai king of lip service kan. Malah dipanggil orang mutu tuh yang manggil, kayak nggak pernah jadi mahasiswa aja. Gelar ini diberikan karena Jokowi dinilai sering tidak konsisten tuh dalam ujarannya. Dalam tanda petik sekarang, Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tidak selaras. Ya, saya ulang ya, Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya. Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Ini kan sama dengan cover majalah Tempo, ya kan? Ya kan, ingkar janji. Oh, janji tinggal janji, judulnya saya ingat ya, di cover majalah Tempo ya, janji tinggal janji. Berarti kan nggak jadi kenyataan kan? Berarti nggak selaras kan? Berarti nggak konsisten kan antara ucapan dan apa? Dan apa namanya? Dan realitanya. Kenapa pakai dipanggil itu? Ya, BEM UI sama rektoratnya dipanggil rektorat. Atau begini, kemungkinan rektoratnya itu dapat tekanan ya. Telepon. Kenapa itu bocah-bocah di UI ngeritik? Diemin aja, panggil gitu. Ditekan. Ditekan. Bukan ditekan di telepon, atau nggak di telepon di WA kali. Terus takut barangkali gitu ya rektoratnya. Terus pura-puranya ini dia marah gitu, dipanggil. Surat panggilannya diedarkan ke medsos bahwa dia sungguh-sungguh ya mempersoalkan sikap kritis BEM UI ke Pak Jokowi. Jadi supaya siapa rektorat aman juga. Aman, udah saya panggil, udah saya marahin nih. Ya pura-pura aja konsumsi pers, konsumsi untuk nyenangin orang lain nih. Salah satu kejadian, apa lagi? Nah, Tempo sudah menghubungi narahubung BEM UI Fatan untuk mengutip siaran pers tersebut. Salah satu kejadian yang membuat gelar King of Lip Service disematkan seperti saat Jokowi menyatakan rindu ingin didemo. Namun, menurut data yang disajikan BEM UI, banyak aksi demonstrasi yang justru berujung penangkapan. Ya di videonya kan ada ya, saya rindu di demo, tapi setelah demo ditangkap-tangkepin. Dan tindakan represif aparat kepada mahasiswa, iyalah kita semua udah tahu. Jadi antara janji dengan kenyataan itu nggak sesuai. Kalau rindu demo aja, nggak usah ditangkap. Maaf. Seperti misalnya data dari Kontras yang dikutip BEM UI, sebanyak 1.500 laporan kekerasan aparat kepada pendemo tolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi. 1.500 soal laporan kekerasan. Belum pada demo lain yang kerap berujung penangkapan dan penghalangan bantuan hukum. Ya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service semata. Berhenti membual rakyat. Sudah mual, tulis akun BEM UI. Jadi gitu ya berita yang
yang jujur dari mahasiswa mengkritisi keadaan, bahwa kalau pemimpin itu harusnya satu kata dengan satu perbuatan, itu intinya. Dan nggak usah dipanggil-panggil lah, rektorat manggil-manggil mahasiswa, nggak ada kerjaan. Waktunya apa? Waktunya jalan-jalan, waktunya olahraga, minggu-minggu rapat. Ya, saya lebih melihat dari cara yang lain. Rektornya yang takut ya, takut sama anak mahasiswanya, takut dimarahin sama orang lain. Makanya pura-puranya mahasiswa dipanggilin. Ya mungkin mereka juga TST ya, mahasiswa sama rektorat tuh, PMUI sama rektoratnya. Pokoknya yang penting kesannya sudah ada apa, teguran lah atau ungkapan tidak tepat lah. Sikap BEM UI memberikan julukan kepada presiden untuk King of the Lip Service, nggak tepat, supaya dikutip sama pers. Padahal ya mungkin mereka itu juga TST ya, TST antara mahasiswa dan rektornya itu loh. BEM UI dengan apa, tahu sama tahu iyalah. Yang penting kritiknya udah keluar, kita TST dah Pak, tahu sama tahu Pak. yang penting jangan dipecat. Ojo gitu aja dipecat, atau jangan jadi penjara 4 tahun. Masa ngomong menyatakan kesehatannya A, terus beberapa hari kemudian tes swabnya itu B, dianggap menyebarkan kebohongan dan membuat keonaran, penjara 4 tahun. Ini rindu di demo tapi faktanya yang demo ditangkep-tangkepin, nggak sesuai dengan kata dan perbuatan, nggak diapa-apain, ini kan. Nggak dipersoalkan. Ya udah, rakyat harus merawat kebahagiaannya sendiri, jaga kebahagiaan sendiri, dan rakyat harus menolong dirinya sendiri. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.